Jam berapa? Jam 10 kita kirim rilis. Jam. Kalau mau melamar, kita lagi di stasiun melamar kerja, Bu. Bos, masih di mana? Berdiri. Cek, panas bro. Kamu ngintil doang anjir. Jadi ada Jalan Ijen, Jalan Kawi, Jalan Kelup, Jalan Semeru, Jalan Bromo, dan lain sebagainya. Sedangkan Bolvatnya sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah besar. Jadi Ijen Bolvat artinya adalah Jalan Besar Ijen. Dulu di sini dibangun oleh arsitek ternama Belanda yang bernama Thomas Karsten. Dibangun sebagai kawasan elit, jadi dulu di sini adalah perumahan elitnya orang-orang Belanda. Yang sekarang menjadi perumahan elitnya para dinas dari Bapak Wali Kota Malang, Kepala Kapolres Malang, Kepala Jasa Tirta, dan lain sebagainya. Nah, rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di sini tidak boleh direnovasi 100% karena sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Malang. Nah, di sepanjang Jalan Ijen ini juga biasanya di hari Minggu dipakai untuk CFD atau Coffee Day, dimulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi buat semuanya yang mau jalan-jalan, mau olahraga, atau mau kuliner, bisa datang ke Jalan Ijen ini di hari Minggu dari jam 6 sampai di sebelah kiri kita ini adalah Museum Brawijaya. Di depannya terdapat 5 tank yang bukan pajangan saja, tapi dulunya pernah dipakai perang di Surabaya pada tanggal 10 November yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Untuk masuknya sendiri ke Museum Brawijaya, tiket masuknya sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah per orang. Jadi di dalam Museum Brawijaya itu banyak sekali benda-benda sejarah pada zaman dahulu. Ada bendera, jajah untuk mengangkut 100 pejuang Indonesia dari Bondowoso ke Surabaya. Jadi 100 orang itu dipaksa masuk ke gerbong itu, sedangkan gerbongnya tidak ada ventilasinya. Akhirnya yang selamat sampai Surabaya hanya 12 orang dari 100 orang itu. Jadi makanya itulah disebutlah gerbong maut karena sudah memakan banyak korban jiwa. Republik Indonesia Pelajar. Jadi dulu itu para pelajar berperang di kawasan ini untuk mempertahankan Kota Malang pada tahun 1947, sehingga kawasan itu dulunya Jalan Salak berubah menjadi Jalan Pahlawan Trip. Jadi untuk mengenang jasa para pahlawan Trip. Tertua di Kota Malang yaitu Gereja Ijen yang sudah berdiri sejak tahun 1934. Gereja Ijen ini daerahnya sudah bisa melalui non tunai. Kemudian tersedia juga troli, jadi belanjanya lebih praktis. Kemudian pasarnya juga lebih rapi dan lebih Di sebelah kanan kita ini adalah alun-alun Tugu atau alun-alun bundar. Jadi dulu di sini tuh cuma lapangan berbentuk bundar. Kemudian 1 tahun setelah kemerdekaan barulah dibangun sebuah tugu yang diresmikan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Ian Soekarno pada tahun 1953. Tugu ini berbentuk seperti bambu runcing yang menjadi simbol senjata bangsa Indonesia. Selama sebanyak 7 kali. Namanya yang terakhir adalah Hotel Pelangi. Di depannya tadi ada kafe, namanya Kafe Lapidot. Itu dia punya Bapak Khairul Anwar, pencipta puisi aku, yang di bawahnya juga terdapat puisinya. Sekarang kita melewati Jalan Basuki Rahmat atau biasa disebut dengan Kayu Tangan Heritage. Bisa kita lihat di sebelah kanan Basuki Rahmat ini
menyatukan nuansa Jalan Malioboro Yogyakarta dan Jalan Braga yang ada di Bandung. Harapannya warga masyarakat Kota Malang tidak perlu jauh-jauh pergi Jogja ataupun ke Bandung untuk merasakan suasana seperti di sana. Untuk kayu tanah sendiri, kenapa disebut dengan kayu tangan? Karena di sini diapit oleh dua sungai, Sungai Berantas di sebelah kanan dan Sungai Sukun di sebelah kiri. Jadi dulunya lahan di sini sangat subur, ini tumbuhlah tanaman yang dominan daunnya menyerupai jari-jari tangan. Di depan kita akan menemui persimpangan. Persimpangan ini disebut juga dengan Simpang Raja Bali. Kenapa disebut dengan Simpang Raja Bali? Karena di sebelah kanan ada Cafe Lafayette. Ini dulunya adalah perusahaan penukaran uang asing, namanya PT Raja Bali. Sehingga persimpangan tadi disebut juga dengan Simpang Raja Bali. Ini singkatan dari Tentara Jadi Pelajar. Jadi monumen ini dibangun untuk memperingati gugurnya para pahlawan TGP. Terakhir di sebelah kiri ada bangunan warna biru merah, ini adalah Stadion Gajayana. Stadion Gajayana sendiri ini merupakan stadion tertua di Indonesia yang di dalamnya mampu menampung kurang lebih 30.000 penonton. Di balik dari Stadion Gajayana ini juga di dekat dari stadion juga terdapat lapangan-lapangan olahraga, ada lapangan voli, tenis, sepak bola, dan juga ada lapangan bola basket. Udah lagi makan guys, ember lokal. Lalu kita juga Real backpacker. real the backpacker. Kemudian dari sebelah sana. Benar. Jangan deket-deket bro. Iya, anjir. Lagi. Kita foto-foto guys. Mensupport Produk luar negeri. aparel Real Madrid. Real Madrid. Bos, kita lagi sama bos nih bos. Ini salah ini. Oh, dan yang kursi-kursi kayak gitu yang aku maksud. Yang anak pertama udah SD kelas 3, terus yang terakhir TK baru masuk ini. Lah, dulu anak gua umur 2 tahun mau masuk ke TK. Anakmu berapa? 5? Anak pertama gua. Anjir. 2 tahun. Istrinya 2 lah. TK lah, Pak, pas gua Ibunya sama itu wah cerewet banget minta beliin. Setelah seharian capek akhirnya dipijit. Kafe-kafe apa? Kalau malam kan ada banyak live musik juga. Itu gunung apa? Lemparan bola malam hari di kota orang, dan sekarang kita mau mencari makan. Halo guys, untuk kali ini kita di mana Mas? Dan lagi di base camp ya. Kita persiapan untuk dingin-dinginan. Warung rawon. Ya warung rawon itu apa sih? Itu Oh itu warung rawon. Warung rawon tuh. Subuh makmur. Warung rawon. Subur makmur. Ya. Di sini nanti kita gerak-gerak gua. ya gitu. Ya gimana? Masa anteng-anteng terus ya. Vlog ya. Di sini nanti kita akan. Jadi kita di sini tuh mau makan rawon dulu buat Ya. makan karena nggak ada ayang sih. Betul. Menunggu sunrise makan Indomie.
ฮับโพงฮับสวัสดีครับลิงลิง Ayo naik lah. Nih, kalau kamu kayak gini. Menantang impian di atas awan, kita kan menang. Kita penakluk dunia di atas. Mudahan lagi di lembah Pasir Gumuk ya. Pasir Gumuk Bromo. Gimana? Sangat indah. Kalian yang belum pernah kesini harus kesini. Sebenarnya wajib gak wajib, tapi kalau mau coba sekali seumur hidup gak apa-apa. Harus, ya kan Pak? Ya, kita harus menemukan arti dalam kehidupan kita. Ya, jadi bagi kalian yang masih bingung mencari arti dalam kehidupan, Kita harus kesini. harus kesini. Ya. Barangkali nambah bingung karena uangnya habis. Kau tak sendiri. Jadi kita sekarang mau ke Kawah Bromo. Jadi banyak yang salah bahwa itu salah ya guys. Salah Yang ya? benar Bromo adalah itu. Masuk bapak ini ya. Ya, pertama saya menyangka Bromo yang ini ya. Setelah dikasih tahu oleh Mas Hari yang ilmu tentang kegunungannya itu lebih banyak dari saya baru tahu ternyata Bromo itu guys. Oh iya, kita ini lagi berjalan datar sejauh 2,5 kilo ya, Mas. 2,5 kilo dari sana. 2,5 kilo datar itu kayak dari mana? Dari alun-alun Purwokerto sampai Win. Winsaiju. Oh, biasa demo ya, Mas ya? Yoi. Di bawah mentari yang sama mencari tempat kita di masa depan berjanji kita tak akan putus asa walaupun semua takkan mudah. Menantang impian di atas awan, kita kan menang. Kita penakluk dunia di atas awan, kita Lagi di mana? Banyumas. Lagi cari apa? Cari cewek. Cewek. Cewek batu. Cewek batu mah di Purwokerto banyak. Termasuk kamu. Laki-laki batu. Laki-laki batu. Berarti saya warga negara sini dong. Karena orang Batu. Tahu nggak di sini itu ada. Kalau gubernur makan pasti di sini. Tahu? Makan gubernur. Siapa tahu yang miliki gubernur.
taking my hat off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? You're still in my heart. Kita sudah sampai di Banyuwangi. Habis sholat maghrib masjid di situ. Terus kita lihat ada rekomendasi nasi pecel rawon. Ternyata dekat di situ. Mari kita datang. Boleh. Stasiun boleh. Ini orang tinggal pesan aja ribet banget, mendadak pakai tas, pakai apa, pak Biar guru, langsung. pak guru. Ya. Pakai tas dulu apa, ya Allah. Ini ya namanya Allah. backpacker. Backpacker, kentir. Ini makanan kita ya guys. Ini lokasinya jadi seberang jalan Masjid Kauman. Ya mungkin. Gibu. And if one more person says you should get over it, oh, I might stop talking to people before I snap. Oh, I might stop talking to people. Ini mirip kayak trail. Ini cahaya sahabat. Gembel nggak ini? Bukan maraton lari maraton mendaki. Gede-gede pada banget. Mas Sultan, kita kemana? Kita mau ke sawah kawah Ijen. Kawah Ijen. Lihat Blue Fire. Blue Fire. Tadi startnya gimana? Startnya mau one off truth. Startnya itu seperti mendaki maraton bos. Kita dibuka terus langsung semuanya berjalan. Wis. Tapi Jam jam 2 Start. Banyak sekali. Jadi karena memang dibuka bareng-bareng, jadi kita itu start itu pakai bareng-bareng gitu. Tuh, itu ke arah depan, itu arah belakang. Oh enggak begitu kelihatan karena Jalannya. cuman itu bro. Kalau kata kira-kira kentir lur, bulannya apiknya pol. Dan cuman kita yang mendaki bawa keril tapi isinya baju bekas. Isinya ini cuman baju bekas, baju kotor, handuk yang basah. Tapi ayo kita lihat seberapa mengesankah Ijen. Keren.
Begitu kawan juga bulan lihat. Over there. Lolos ke Pelawangan biar nyaman. Ya. Iya. Tapi robotnya gini. Asik, bahasa ilmu beratnya. Warga ilmu. Sufre? I process. You process? Yes, you process. Tomato, here, tomato, red. Come here, come here, come here.
Selur, burung turu. Kendir. Nafas, habis nafas. Kendir ngantuk ya lur. Ngantuk. Lost it. Selamat pagi Jidan, selamat pagi Jidan, selamat pagi teman-temannya Jidan, selamat bekerja, betul? Kok lemas? Tidak ada pekerjaan, Tidak ada pekerjaannya kayak gini. Tiba-tiba ada di Ijen, Nanti iya. tiba-tiba ada di Ranukumbolo mungkin? Aduh, lalu kumpul, emang udah booking? Atau menjangan. Penjangan, oke siap. Ini di situ ada Blue Fire. Blue Fire itu api biru yang ada 2 di dunia. Salah satunya di sini. Kita bisa melihatnya spektakuler ya. Yes. Gokil. Walaupun kita harus bersusah payah Iya. hampir Nangis. Nangis juga kan keluar dari mata. Tapi gimana? so. Jadi kata-kata hari ini apa Mas Zulfa? Kalau kalian belum pernah ngalamin orang asing, Iya. tapi di negara sendiri datang Iya. ke sini, kalian Iya. jadi orang asing. Ini dia contohnya. Kita yang jadi orang asing semuanya boleh. Kita aja yang bingung. Ya, jadi kesimpulannya adalah perjalanan kita kali ini itu kita jadi orang asing dari negara sendiri. Jika Coba lihat aja. kamu lihat sekitar, semuanya ada. Not Kebanyakan. Indonesian. Bukan. 85%. Jadi biasanya itu kalau ngomong itu punten, semangat. Nah, sekarang enggak. Kila, rasi kile. Jangan santer. Okay, this time to water break. Anjay, mentang-mentang kayak bulenya langsung bahasa nih. Iya, nih. In here, not local. Oke, Rom. Nek belum maringan ya, Rom. Jangankan ukti. Baju yang deh, kena ledak mercon juga ada. mercon. Aduh ya. Jadi kita itu sini istirahat sekaligus melihat pemandangan yang indah ciptaan Tuhan. Karena di sini banyak yang berkeliaran juga ciptaan Tuhan yang indah itu. Lock di dek. Pokari. Yes. Not bad. It's amazing. You must try. Akhirnya kita kesampaian juga ke Rinjani versi Jawa. Pasti banyak yang komen enggak, bagusan ini, bagusan itu, bagusan Kita meraih dia di atas.
makanan khasnya ya. Suka sayur guys, saya suka sayur ya. Rasanya lumayan, ini pedas. Mantap. Kalian harus cobain. Gimana pendapatnya Mas Heri? Super. Senang apa tidak? Enak kok bagi yang pedes. Tapi kalau yang nggak suka pedas, ya siap-siap perutnya ya. Halo? Sudah selesai, kita sudah mengembalikan motor. Yang Ya. penting sih ini bagi umat Indonesia. Kita udah balikin motor di stasiun dan sekalian cari tiket. Ini kondisi stasiun Banyuwangi Kota ya.